Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. Jemaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita akan sama-sama melanjutkan mengkaji tafsir surah An-Naba. Alhamdulillah, pada pertemuan pekan lalu kita sudah selesai sampai ayat 16. Malam ini kita akan sama-sama lanjutkan dari ayat 17 dan seterusnya. Baik. Sebelum kita kaji bersama ayat-ayat surah An-Naba, terlebih dahulu ana bacakan dari ayat 17 sampai berapa ini? Sampai ayat falan nazidakum illa adaba. Sampai ayat 30. Ya. Tilawahnya dari ayat 17 sampai ayat 30. Silakan disimak. Semoga tilawah ini menambah keberkahan dan kebaikan majelis kita pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kadzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa adzaba. Baik. Antum buka ayat halaman 14 ya. Anda bacakan terjemahannya dulu, baru nanti kita rujuk ke kitab aslinya. Ayat 17 sampai 23. Inna yawmal fasli kana miqata ila qawlihi ta'ala labithina fiha ahqaba. Allah Ta'ala menyebutkan berbagai peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat, yang menjadi topik pertanyaan orang-orang yang mendustakan, yang diingkari oleh para penentang, yaitu hari yang besar. Allah menjadikannya sebagai hari yang ditentukan bagi seluruh makhluk. Firman Allah Ta'ala, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, yaitu hari
yang pada waktu itu ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok, yakni kamu lari dari kegoncangan yang dahsyat yang mampu menjadikan anak kecil beruban dan menjadikan hati gelisah. Gunung berjalan seolah-olah debu yang berterbangan, langit terbelah sehingga terbentuk pintu-pintu. Allah memutuskan perkara di antara hambanya dengan hukumnya yang tidak pernah aniaya. Dinyalakan api neraka jahanam yang telah dipersiapkan bagi orang-orang yang melampaui batas, dijadikannya sebagai tempat kembali bagi mereka. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Menurut mayoritas ahli tafsir, al-haqab atau al-hiqb bermakna 80 tahun. Baik, Anda bacakan dari tafsir aslinya ya. Nanti kalau sudah sampai sini kita lanjutkan lagi insyaallah. Dzakara ta'ala, Allah yang maha tinggi menuturkan, ma yakunu fi yaumil qiyamah, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat. Perhatikan masalah hari kiamat ini ya, itu termasuk materi iman yang ditolak mentah-mentah oleh orang-orang musyrik. Mereka menganggap mustahil, mana mungkin ada orang sudah mati lambat laun jasadnya harus hancur luluh kemudian hidup kembali. Jadi hari kiamat dengan segala peristiwa yang rentetan peristiwa yang terjadi padanya itu diingkari habis-habisan oleh orang-orang musyrik. Nah, di sini Allah mengkhabarkan tentang hal-hal besar yang akan terjadi pada hari kiamat kelak. Alladzi yatasaalu anhul mukadzibun, yang orang-orang yang mendustakannya saling bertanya-tanya tentang hari itu. Pertanyaannya ini geledek ya. Pertanyaan ini pertanyaan apa namanya? Bukan benar-benar bertanya, tetapi keluar dari keingkarannya. Kalau ada hari kiamat kapan terjadi? Oh, Masya Allah, nekat banget ya. Ada yang lagi lebih parah lagi, mereka ketika diingatkan tentang siksa Allah, kalau memang ada siksa nggak usah nanti, segerakan sekarang. Allah musta'an, sampai segitunya ya. Orang-orang beriman kadang-kadang baru membaca ayat neraka saja bisa tersengat, bisa nangis, bahkan yang lebih parah lagi bisa menyebabkan mereka pingsan. Kalau sekarang jarang ya, jarang. Orang baca Quran nangis itu jarang banget. Bukan Qurannya yang berbeda, bukan Qurannya yang berubah, tetapi apa? Bukan mulutnya yang sariawan juga bukan, sehingga nggak bisa baca Quran, tetapi hati ya, kualitas hati kita dengan Abu Bakar radhiyallahu an itu sama-sama hati orang, tapi kualitasnya beda banget. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu kalau baca Quran dikit-dikit nangis. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk beliau radhiyallahu an, itu yang pertama protes siapa? Yang pertama protes ya, protes dalam tanda positif ya, bukan protes kurang ajar, bukan ya. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, putrinya sendiri, karena beliau tahu betul bapaknya itu kalau baca Quran dikit-dikit nangis. Beliau yang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bapak itu kalau baca Quran dikit-dikit nangis, kenapa anda tunjuk jadi imam ya? Ya, justru orang seperti inilah yang memang layak untuk jadi imam ya. Sekarang baca Quran itu kadang-kadang yang hanya diutamakan tuh nada-nadanya. Bahkan kaum muslimin itu menyimak Al-Quran itu kayak menyimak lagu ya, sebagaimana lagu ada yang suaranya merdu, ada yang ini. Ya Allah, jadi hanya dari aspek itu kita sepakat memang iya, memperindah Al-Quran dengan suara yang bagus itu sunnah.
Rasulullah menganjurkan Quran ini hebat, bagus, tambah bagus kalau dibaca dengan suara yang bagus. Tapi jangan hanya menekankan itu, karena Quran ini bukan hanya untuk didengar, tapi difahami, diresapi. Belajar untuk nangis kalau ketemu ayat-ayat neraka. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu an itu juga di pipinya ini ada garis hitam vertikal gitu ya, lurus ke bawah. Itu bekas aliran air matanya. Nah, kalau misalnya antum pernah nangis nggak? Jujur aja, pernah keluar air mata nggak? Kira-kira kalau sekali keluar air mata itu ada nggak garisnya? Kayak air itu kalau ngalir sekali gitu ada nggak jadi selokan atau jadi ya. Allahu Akbar. Ini yang kadang-kadang kita itu ketika berinteraksi dengan para sahabat itu tidak dalam, sehingga tidak bisa memetik keteladanan. Orang-orang seperti ini layak masuk surga. Dan memang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab itu kita yakini minal mubasysyirina bil jannah. Nah, ini apa sikap orang-orang yang mendustakan, mereka ngejek, mereka ngelecehin masalah ini. Kalau memang ada kiamat, kapan terjadinya? Kemudian wa yajhaduhul mu'anidun, dan yang diingkari oleh orang-orang yang sombong ya, oleh orang-orang yang terjemahnya, oleh para penentang ya. Annahu yaumun azim, yang mereka ingkari itu adalah hari yang dahsyat, hari yang agung. Wa anna Allah ja'alahu miqata, ya, hari yang mereka ingkari itu Allah sudah tetapkan waktunya. Nah, sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, seabad, 2 abad, sampai akhirnya hari yang telah ditetapkan oleh Allah waktunya ini pasti tiba. Ya. Kapan terjadinya? Nggak ada yang tahu. Iya, karena Allah tidak memberitahukan kepada siapapun. Rasulullah tidak tahu karena tidak dikasih tahu oleh Allah. Jibril juga tidak tahu karena tidak dikasih tahu oleh Allah. Tapi Rasulullah mengkabarkan hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Udah sampai di situ. Ilmu yang paling detail tentang hari kiamat itu mentok hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Tapi Jumat itu kan berulang setiap pekan. Kalau sudah mulai didefinitkan Jumat bulan sekian tahun sekian, ini sok tahu, nggak usah digubris ya. Jadi kalau ada orang bikin gaduh memberitakan nanti tahun sekian akan terjadi kiamat, dulu masih ingat gak yang pernah dihebohkan akan terjadi kiamat itu 9 September tahun 1900 ya. Tapi anehnya itu kadang-kadang begini masih ada yang termakan gitu loh ya. Memang kesesatan itu kalau ditebar itu selalu dapat laris manis lah gitu. Orang sudah diingetin ini urusan kiamat itu, kalau sudah ada yang sok tahu udah jangan Rasulullah saja tidak tahu. Manusia yang paling utama itu Rasulullah, malaikat yang paling istimewa Jibril alaihissalam. 2 hamba Allah istimewa pun tidak dikasih bocoran oleh Allah kapan terjadinya. Sebenarnya kalau kita ketemu hari Jumat itu kita ingat peristiwa besar ya. Hari Jumat itu mestinya bisa meningkatkan ketakwaan dan iman kita, bukan hanya rutinitas ya. Khairu yaumin tala'at alaihim syamsu khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'atu illa yaumal jumu'ah, rawahu Muslim. Sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya itu adalah hari Jumat. Jadi kita ini punya sepekan itu punya berapa hari? 7 kan? Itu yang paling istimewa hari Jumat.
ada peristiwa-peristiwa besar yang Allah ceritakan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-Sadiqul Masduq, yang selalu berkata benar dan dibenarkan. Ini kayaknya perlu diingatkan terus ini. Setiap menyebut Rasulullah atau menukil sabda Rasulullah, umat Islam itu harus diperkenalkan bahwa Rasulnya itu As-Sadiqul Masduq. Rasul itu tidak pernah bohong. Ya. Kalau Rasul itu pembohong ya gagal ya, menjadi Rasul. Agama nanti bisa dicurigai, kamu dibohongin ya. Rasul nggak mungkin bohong. Kalau sudah tidak pernah bohong, berarti seluruh berita yang bersumber dari beliau itu hak. Kewajiban umatnya adalah meyakini kebenarannya. As-Sadiq, Rasulullah Sadiq. Nah, kewajiban umatnya adalah membenarkan. Berarti Rasulullah itu orang yang selalu berkata benar dan wajib dibenarkan. Hati-hati ya, mendustakan apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulullah dalam urusan-urusan penting usulul iman, itu bisa menyebabkan orang tidak masuk dalam golongan mukmin. Keimanan seseorang itu pintunya adalah tasdiq, membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih parah dari sekedar maksiat. Ya. Misalnya tidak membenarkan tentang adanya hari kiamat, itu jelas kafir. Karena iman kepada hari kiamat itu min usulil iman, termasuk usulul iman. Tidak membenarkan la ilaha illallah, apalagi ini ya, materi dakwah para rasul yang paling pokok dan paling utama sekaligus yang paling istimewa, fadilahnya adalah tauhid ya. Kalau orang tidak menerima tauhid, tidak meyakini la ilaha illallah, tidak mungkin masuk dalam golongan orang-orang beriman ya. Taib. Jadi ini sudah Allah tentukan waktunya, tapi kapan persisnya ya kita meyakini pasti terjadi. Antum bisa nggak meyakini sesuatu pasti terjadi tapi tidak tahu kapannya? Hah? Bisa kan? Dan itu memang bagian dari akidah kita. Antum yakin mati, tapi kalau ditanya kapan nggak mau mati, saya tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau antum digugat orang, kamu itu bodoh, masa meyakini sesuatu tidak tahu kapan terjadinya? Wah, nggak bisa. Keyakinan itu kadang-kadang memang tidak harus disertai dengan kapan terjadinya. Contohnya kiamat, pasti terjadi tapi tidak diberitahu. Mati pasti akan menimpa kita semuanya, pasti mati, tapi kapan dan di mana nggak tahu ya. Karena tidak dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu li hikmah azimah. Taib. Adanya hikmah yang sangat agung. Wa anna Allah ja'alahu miqatan lil khalqi, dan bahwasanya Allah telah menjadikan hari itu, telah ditetapkan waktunya untuk makhluk. Yang sudah ditetapkan, yang menetapkan Allah la yukhliful mi'at, Allah tidak pernah ingkar janji. Jadi apa yang ditetapkan oleh Allah pasti terjadi pada saatnya persis ya. Seperti kematian itu yang kita tidak tahu kapan terjadinya, tapi kita punya keyakinan kalau sudah tiba saatnya, la yastaqdimuna sa'ata wa la yastakhirun, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Udah pasti persis mati sesuai dengan ketetapan Allah ya. Tapi sebaliknya, kalau kita ini memang belum mati, biar orang itu menginginkan kita mati, nggak mungkin mati. Atau sebaliknya, kalau orang itu menginginkan kita hidup tapi memang sudah mati, yang berapa banyak orang yang meninggal itu ditangisi orang karena mereka masih menginginkan. Rasulullah SAW ketika wafat itu bagaimana duka yang sangat mendalam menyelimuti Madinah ya. Demikian juga kadang-kadang ada orang itu yang bikin jengkel sampai didoain modar istilahnya ya, cepat nggak mati-mati. Orang itu sudah sepakat mati aja lebih baik, kita terbebas dari kejahatan, nggak mati-mati. Bahkan ada COVID juga lolos ya, nggak kena. Maka urusan hidup dan mati ini ditentukan oleh Allah. Kalau sudah tiba saatnya, tidak ada yang bisa ngotak-ngatik ya.
Yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Yauma yunfakhu fis sur. Nah, pertama ya, masalah yang didustakan oleh orang-orang kafir. Ya. Ini dinyatakan oleh Allah waktunya sudah ditetapkan. Yang kedua, terjadinya hari kiamat itu terkait dengan nafkhus sur, tiupan sangkakala. Di sini disebutkan apa namanya? Kalau dalam bahasa Arab itu mabni majhul. Jadi tidak disebutkan siapa yang meniup. Yauma yunfakhu. Yunfakhu itu kalau dalam ilmu sarf namanya mabni majhul. Pada hari yunfakhu ditiup. Siapa yang meniup? Dalam ayat ini tidak jelas. Tapi bagi orang Islam yang belajar agamanya, belajar pokok-pokok iman ketemu siapa yang bertugas meniup ini. Di ayat ini memang tidak disebutkan, tapi di dalam ayat yang lain atau dari penjelasan Rasulullah SAW, ternyata malaikat yang bertugas untuk urusan ini namanya Israfil alaihissalam. Ini ada sangkakala juga. Kalau zaman saya belajar tuh sangkakala kayak trompet gitu loh. Tapi ini masalah gaib ya. Kita tidak tahu bentuknya kayak apa. As-sur. Nah, fatatuna afwaja, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Ya. Masya Allah, ini peristiwa dahsyat. Ya. Ini nafkhatul ula apa nafkhatul tsaniyah? Ini kalau dibahas satu lebih detail gitu, terjadinya kiamat itu terkait dengan nafkhus sur. Kalau Israfil sudah tiba saatnya menunaikan tugasnya, tentunya ini atas izin Allah, maka terjadilah nafkhatul ula. Nafkhatul ula itu kata para ulama istilahnya nafkhatul fana. Dampaknya alam semesta ini binasa, orang-orang pada mati. Dan kalau kita telusuri ya, orang yang ketemu dengan tiupan pertama ini sudah tidak ada orang mukmin. Ingat, ini ilmu begini ini langka sekarang. Ya, ilmu-ilmu tentang kiamat, tentang keimanan itu jarang dikaji. Ya, makanya orang itu pada liar rata-rata, gak takut sama Allah, nggak punya semangat. Padahal belajar agama itu mestinya dari sini dulu. Ya, ini mapan dulu. Ya, jadi setiap saat itu kita ingat kiamat, ingat akhirat, ingat nanti berdiri di hadapan Allah, ingat dan seterusnya. Ya. Antum ngandelin siapa sekarang ini? Ngandelin diingetin orang, diajak orang, yuk sholat ya. Itu yang main itu berhenti dulu, sholat. Galakan mereka. Yang kita harapkan sekarang itu taufik dari Allah dan iman yang ada pada diri kita ini. Jujur aja, siapa yang ngoprak-ngoprak orang di tempat-tempat umum yang nggak sholat ini? Ada nggak? Nggak ada. Ya. Bahkan kadang-kadang pihak ketiga juga bukan mendukung. Ngapain sih kamu usil? Sholat nggak sholat biarin aja urusan mereka. Padahal ini kalau dalam Islam namanya nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu salah satu ini nih, pilar tegaknya agama. Nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar, dah. Dulu ya ada ungkapan populer banget, dan ungkapan ini sahih hak. Kalau nggak salah ungkapan ini dikutip dari perkataan Imam Al-Ghazali atau dari kitab beliau. Laulal ulama la saran nasu kal bahaim. Kalau bukan karena ulama, maka manusia ini akan menjadi seperti binatang. Sahih. Apalagi kalau ekonominya lancar, orangnya kaya-kaya, nggak ada ulama di situ, atau nggak sudi lagi membuka telinganya untuk menyimak petuah-petuah ulama atau kajian-kajian yang disampaikan oleh para ulama. Ulama dalam arti orang yang faham Al-Quran, faham sunnah, faham syariat Allah, dan dia komitmen mengamalkannya, bukan hanya orang pinter. Maka dalam terminologi Islam itu ada ulama su, banyak ilmunya tapi kandas, tidak ada ilmu, tidak ada amalnya. Ya, taib. Laulal ulama lasaran nasu kal bahaim. Kalau bukan karena adanya para ulama, manusia
seperti hewan. Ulama dulu itu memang menongkrongi masyarakat, ya, ngasih arahan amar ma'ruf kapan, ketika ada kemakrufan yang ditinggal, nahi mungkar kapan, ketika ada kemungkaran yang Masya Allah, ada kemungkaran yang diterjang, dilanggar, diinjak-injak, ya. Taib. Ini kalau dikembangkan sekali lagi, ya, ada nafkhus sur. Yang meniup adalah malaikat Israfil. Waktu meniupnya sudah ditentukan oleh Allah. Bahkan Israfil, kata Rasulullah, itu dalam satu hadis disebutkan sekarang itu sudah menunggu komando Allah. Untung saja urusan ini diserahkan malaikat. Kalau diserahkan manusia pasti nggak beres, ya kan? Nggak sabar, nggak sabar. Benar. Alhamdulillah, urusan ini menjadi beres karena yang diserai adalah makhluk yang tidak pernah membantah, makhluk yang tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin banyak orang Islam nggak pernah mendengar atau tidak mengetahui masalah ini. Karena apa? Yang dikaji itu kadang-kadang masalah-masalah yang bukan ini. Kadang-kadang tidak ada efeknya, tidak ada pengaruhnya. Taib. Kemudian Rasulullah mengkhabarkan ketika terjadi kiamat ini, tiupan yang pertama yang disebut nafkhatul fana, itu yang ada sudah tidak ada orang mukmin. Jadi masjid antum ini, semua masjid di muka bumi sudah tidak ada orang rukuk. Yang ada namanya syirarun nas. Disifati oleh Rasulullah dalam salah satu sabda, ya, ini tentang Dajjal, tentang Isa, tentang Ya'juj wa Ma'juj. Itu di penghujung Rasulullah menyebutkan keadaan umat yang pada saat itu terjadi nafkhatul ula. Itu yang ada syirarun nas, ya, orang-orang mukmin sudah wafat, diwafatkan oleh Allah secara massal. Allah hembuskan angin yang sepoi-sepoi, kemudian menerpa setiap orang mukmin, langsung meninggal seketika. Jadi setelah itu sudah tidak ada, yang ada syirarun nas. Orang-orang bejat itu kira-kira aktivitasnya yang paling dia inginkan apa? Yang bisa dilakukan di jalan-jalan, di tempat-tempat umum, di tempat terbuka apa? Maksiat yang paling nikmat, maksiat yang orang rela bayar mahal. Kalau maksiat khamr itu kan ujung-ujungnya teler. Maksiat yang mereka sangat menginginkannya, zina. Maka Rasulullah sebutkan yataharajuna taharujal khumur. Mereka itu bersetubuh seperti khimar. Jadi jalan-jalan tempat-tempat umum di saat orang begitu terjadi nafkhatul ula. Masya Allah. Maka antum lihat zaman ini makin dekat ke kiamat itu tidak makin baik. Tapi jangan putus asa, jangan membuat kita lemah, ya. Lihat, termasuk perzinahan itu makin hari makin vulgar, makin luar biasa. Bayangkan nanti kalau sudah tidak ada orang beriman, mereka bebas, ya. Di negara-negara lain sana di luar itu mereka sudah berpaham free sex bebas. Bahkan sudah di tempat-tempat umum, di pinggir-pinggir pantai gitu mereka sudah, tapi masih dibatasi gitu, ya. Itu dianggap gak tabu. Jadi nanti satu saat itu kondisinya sampai situ. Jadi maksiat yang disebutkan oleh Rasulullah yang akan merajalela, bahkan dilakukan di tempat-tempat terbuka adalah zina. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita nggak ketemu zaman seperti ini, ya. Baik, ya. Kemudian kalau disebutkan di sini fatatuna afwaja, ini bukan tiupan pertama, karena tiupan pertama itu malah mati kan. Nah, ini nafkhatus tsaniyah, tiupan yang kedua. Efeknya adalah semua orang yang tadinya mati dihidupkan oleh Allah, kemudian tidak dibiarkan mencar-mencar, dikonsentrasikan. Maka ada al-ba'ts wan nusyur, kemudian ada mahsyar. Mahsyar itu padang berkumpulnya manusia. Jadi tidak dibiarkan kayak sekarang 6 miliar orang yang ada sekarang mencar di 5 benua, enggak, dikonsentrasikan di padang mahsyar, dihimpun, ngantri, nunggu apa? Nunggu hisab. Kalau sekarang kan orang dibiarkan bertebaran dengan berbagai macam profesi, saling melengkapi, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Iya kan? Ada yang jadi petani. Dunia sekarang ini yang disebut-sebut dunia modern ini butuh petani apa enggak?
Hah? Butuh. Kecuali nanti kalau sudah bisa bikin beras sintetis, nggak perlu panen, nggak butuh petani. Nah, apalagi orang Bekasi sombong sama petani. Kalau nggak mau jual padi ke sini, nggak mau jual berasnya, gimana tuh makan apa? Sayur itu coba lihat, sayur itu dari luar yang banyak. Kalau sayur kalau yang ada di Bekasi nggak cukup dikonsumsi orang Bekasi. Lihat itu pasar Cibitung itu, masya Allah, kalau jam-jam sawi, kol kacang panjang, semua itu datang dari luar, ya kan? Profesi ini, ya, ini rahmah. Berbeda-beda profesi, ya, itu rahmah. Ada yang petani, ada yang nelayan, ada yang pedagang, masya Allah, saling bersinergi, ya. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, ada yang jadi apa lagi, ada pegawai ya, ASN ya, macam-macam. Inilah orang. Dan hebatnya lagi selalu ada. Nah, ada orang yang zaman sekarang ini jadi petani, bahkan petani-petani keren zaman sekarang ini, anak-anak yang tadinya mungkin kuliah di pertanian sekarang maju, ya kan? Perikanan juga malah ikan-ikan yang bagus-bagus itu bisa dibudidaya sekarang, kerapu bisa dibudidaya, wow, luar biasa, ya, lobster. Ini pentingnya ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya. Nah, baik, sampai hari ini alhamdulillah belum krisis dokter. Bahkan fakultas dokter itu masih meramai peminatnya. Padahal ada orang itu kalau lihat darah, lihat bangkai aja itu muntah-muntah, ya kan? Sementara dokter itu orang yang memang nanti akan menangani berbagai macam penyakit. Dokter gigi, antum kadang-kadang sama gigi antum aja jijik, ya kan? Tapi dokter gigi itu ngorek-ngorek gigi itu memang ini. Ada orang yang dihadirkan oleh Allah untuk mengisi pos itu. Kalau politik nggak usah dibicarakan, politik orang berebut dengan modal ratusan juta aja mau, ya. Alhamdulillah. Ini di dunia, ya, kehidupan ini berisi berbagai macam profesi saling bersinergi. Tapi di akhirat nanti hadir ke sana itu udah nggak ada, bukan ditebar oleh Allah di muka bumi, dikonsentrasikan oleh Allah, ya, dikumpulkan. Ini hari yang dahsyat, hari yang agung, ya. Kemudian wa yajri fihi minaz za'a wal qalaqilu, dan akan terjadi pada hari itu hal-hal yang menggoncangkan, hal-hal yang menakutkan dan menggoncangkan pikiran, ma yashibu lahul walid, diungkapkan yang bisa menjadikan anak kecil beruban. Uban itu banyak faktor. Ilmu tentang uban, ya, banyak faktor. Ada yang faktor genetik, mungkin dari mbah-mbahnya, bapaknya dulu memang muda-muda sudah pada. Ada juga karena kekurangan zat tertentu, ya. Tapi ada karena stres. Tapi tidak semua orang beruban karena stres, ya. Tapi itu ada, faktor itu ada, ya. Ya, nih sampai disebutkan di sini, saking dahsyatnya huru-hara di hari kiamat itu, diibaratkan anak kecil itu bisa membuat anak kecil beruban, ya. Watan zaijulahul qulub, dan hati menjadi goncang karenanya, ya. Ini ikhwatal iman, ya. Kalau kita mengenal ini, insya Allah, ya, kita itu sabar untuk melakukan usaha yang membuat kita tidak sengsara di akhirat. Yang paling bahaya itu kalau zaman sekarang ini orang tidak sabar lagi ibadah. Sabar itu kan ada 3 macam, ya. Sabar menekuni ibadah, sabar tekun ibadah itu kata para ulama yang paling berat. Sabar menahan diri dari maksiat itu mending, tapi kalau nggak kuat iman juga masih blong, itu masih loss, ya. Sabar yang paling ringan adalah sabar menghadapi musibah, karena sudah tidak bisa dielakkan. Qaddarallahu wa masya'a fa'al. Tapi itu pun kadang-kadang masih membuat orang meraung-raung, mengguling-guling, ya, ngomel-ngomel. Padahal itu sabar yang paling ringan, ya. Masih ada orang ditimpa kesabaran musibah yang seharusnya itu adalah sabar yang paling ringan, tapi karena tidak berlatih itu, ya, tidak menyiapkan diri jauh-jauh hari, itu kadang-kadang bisa ngomel-ngomel, protes saja kepada Allah, ngomelin Allah, ya. Kalau seorang istri yang dikejutkan dengan kematian suaminya yang mendadak gitu, ya, kadang-kadang, ya Allah, kenapa suami saya yang meninggal padahal dia baik banget, kenapa yang meninggal dulu itu kok nggak koruptor itu. Nah, mulailah keluar
Kalau sudah begini, ini harus ditolong orang ini, nggak boleh dibiarkan. Karena musibah itu kalau disikapi dengan ridha, dengan sabar, itu membuahkan ganjaran yang luar biasa. Ya. Baik. Apalagi peristiwa dahsyat yang terjadi. Fatasirul jibal, gunung-gunung berjalan. Berjalan ini berarti dilepaskan oleh Allah, ya, dari tempatnya. Dan berjalannya itu bukan berjalan gunung masih utuh berjalan, enggak, hancur lebur kemudian bertebaran gitu ya. Ini kan luar biasa. Maka baca alam sesuai dengan Al-Quran. Langit itu makhluk, dia akan tegak kokoh sebagai salah satu bukti kemahakuasaan Allah sepanjang Allah menjaganya. Tapi nanti kalau sudah tiba saatnya, idas sama'un fatarat, idas sama'un syaqqat, ya pasti, ya, diciptakan oleh Allah, dipelihara, dijaga oleh Allah ila masya Allah sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah, pada akhirnya dihancurkan oleh Allah. Apa susahnya? Tapi kalau orang nggak memahami masalah ini, ono wae kamu, masa langit runtuh, langit terbelah. No. Padahal mudah banget, yang menciptakan Allah, yang menghendaki tegak kokoh tanpa tiang Allah, nanti kalau sudah saatnya Allah hancurkan. Sama dengan manusia ini, diciptakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, kalau sudah tiba saatnya wafat, dimatikan oleh Allah, nanti dihidupkan lagi oleh Allah. Apa susahnya? Maka kalau hati kita itu gampang membenarkan hal-hal seperti ini, yang di luar sana itu orang-orang kadang-kadang sampai koplak istilahnya, otaknya nggak bisa ketemu dan tidak membenarkan, antum bersyukur kepada Allah. Ini bagi kita, ini nikmat yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Ini namanya taufik. Hati kita dilapangkan oleh Allah untuk bisa menampung apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulullah. Seandainya kita ini nggak dapat bagian apa-apa dari dunia ini, tapi kita diberi hati yang lapang, diberi taufik, itu sudah ini. Tapi alhamdulillah kita diberi taufik sekaligus juga masih dapat bagian dari dunia ini, meskipun kadang-kadang kita ini dapatnya tidak seberapa ya, secara kuantitas kan tidak seberapa. Ada yang hadir di sini ini masuk dalam golongan paling kaya di Bekasi. Masya Allah, kalau ada orang paling kaya di Bekasi atau nomor 100 orang paling kaya di, rajin sholat, rajin apa namanya, ikut-ikut taklim begini, hebat banget itu, hebat banget. Tadi saya baca ada orang India, orang yang paling kaya di India itu, triliunan, ratusan triliun hartanya. Wow, dia poesta pora habis, bangkrut, sekarang digulilit utang, ya juga utangnya besar. Biasanya orang kaya itu utangnya juga besar juga ya. Iya, hidupnya mewah nggak karu-karuan, tidak ngerti cara bersyukur. Ya, taib. Hatta takuna kal habail mabthus, sehingga gunung itu menjadi debu yang apa namanya, yang dihambur-hamburkan. Wa tashaqqaqus sama, ini juga peristiwa dahsyat yang nanti terjadi. Hatta takuna abwaba, hingga menjadi atau terbentuk pintu-pintu langit dipecah, terbelah. Kemudian wa yafsilullahu bainal khalaik, dan Allah memutuskan perkara di antara hambanya. Nih, kalau kita bicara ini, libatkan diri kita. Kalau langit tadi tinggal kita imani, satu saat nanti dihancurkan oleh Allah, gunung akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita bukan berakhir hancur, kita berakhir hidup kembali, nggak mati-mati lagi, ya. Dan ini akan terjadi. Urusan kita ini akan diputuskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita dengan Allah, urusan kita dengan sesama manusia. Rasulullah sudah membocorkan rahasia bahwa amal seorang mukmin pertama kali yang akan dihisab itu adalah sholat. Sudah dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang sekarang ini gembeleng, orang Jawa bilang, ya, gembeleng itu ngerti nggak? Gembeleng itu kalau jalan tuh kepalanya sombong, maksud saya, ya, nggak peduli rukuk sujud terus saja terus. Sampai kapan kamu bisa begitu? Sampai kapan?
Wahai orang-orang yang ogah untuk ruku, ogah merakakan kaki ke masjid, ogah untuk wudu, ya, wudu. Sampai kapan Anda bisa begitu? Anda pun berakhir dengan kematian sebagaimana manusia yang lain, ya. Sampai kapan? Nggak mungkin berabad-abad Anda menikmati itu. Tapi dampaknya, akibatnya bisa menimbulkan kesengsaraan yang selama-lamanya, ya. Taib bihukmihi alladzi la yajur, dengan hukumnya yang tidak pernah aniaya, berarti hukumnya yang adil, ya. Wa tuqadu naru jahannam, dan dinyalakan api jahannam allati arsadaha Allah wa a'addaha lit-taghin, dan yang Allah apakah jadikan dan persiapkan sebagai tempat untuk orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas ini maknanya banyak, ya. Orang kafir itu melampaui batas. Dia diperintah untuk beriman, dia kafir, melampaui batas, ya. Melampaui batas yang paling parah itu syirik, ya. Allah tetapkan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia, dia menyekutukan Allah. Kalau orang melampaui batas dan bentuk melampaui batasnya itu syirik dan mati dalam keadaan syirik, sudah tidak ada ampun. Tapi itu kalau mati, ya. Kalau orangnya masih hidup, ajak bertaubat, beri kabar gembira. Kamu kalau menyekutukan Allah dan bertaubat taubatan nasuha, kamu pasti dapat ampunan. Ini kadang-kadang salah, ada yang tidak akurat di sini. Dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah itu, kata para ulama, fi haqqi ghairit taibin, bagi orang yang tidak bertaubat sampai mati. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Adapun bagi orang yang bertobat, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, harus ditempatkan pada tempatnya masing-masing, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah musyrik, tapi setelah masuk Islam, ya, wa hasuna islamuhu, masuk dalam jajaran al-mubasysyirina bil jannah, salah seorang yang dijamin masuk surga. Tayyib. Wa ja'ala mathwalahum wa ma'aba, dan Allah menjadikan jahanam itu sebagai tempat tinggal dan tempat kembali bagi mereka. Wa annahum yalbathuna fiha ahqaba katsira, dan mereka tinggal di dalamnya berhikab-hikab. Wal hikbu ala ma qalau katsirin minal mufassirin. Al hikab, satu hikab menurut pendapat mayoritas ahli tafsir adalah 80 tahun. Nah, jadi bilangan tahun itu kan ada abad gitu, ya, 100 tahun. Dekade berapa kalau dekade? Dekade 10 tahun, ya. Satu windu. Ini hitung-hitungan di dunia, ya. Tapi untuk orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam karena perbuatan melampaui batas, ya, ini mereka tinggal selama-lamanya. Cuman diungkapkan ahqaba. Setelah 80 tahun berlalu, datang 80 tahun lagi, 80 tahun lagi, sampai akhirnya kekal abadi. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Taib. Sampai di sini. Nanti lanjutannya, ya, nunggu pekan depan. Saya tidak bisa menahan waktu, ya, kita ikuti, ya, sudah masuk isya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.